Mbak Celia dan Maria Ika tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan ya agar teman kalian itu bisa segera sembuh sehingga berada di tengah-tengah kita. Kemudian Muhammad Haikal mungkin ada keperluan karena izinnya itu sudah pertemuan yang lalu ya, dari pertemuan yang lalu sudah izin dengan Ibu. Tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Iya, Bu. Semangat ya. Semangat, Bu. Untuk lebih semangat lagi, Ibu ingin membagikan sebuah kartu yang isinya sebuah motivasi untuk kalian. Siapa yang mau? Saya, Bu. Siapa tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, sebentar. Silakan dari kartu-kartu itu silakan dibaca. Siapa yang mau mulai? Saya, Bu. Ya, Nina. Menulis itu gampang, asal ada niat dan kemauan. Menulis itu gampang asal ada niat dan kemauan. Menurut Arswendo Atmawitoto, budayawan Indonesia. Ya, budayawan Indonesia Arswendo Atmawitoto. Terkenal sekali. Menulis itu gampang asal ada niat. Lanjut. Ya. Menurut Pramodia Anantatore dari Sastrawan Indonesia, orang boleh pandai tinggi langit, tapi selama tidak menulis ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Menulis adalah bekerja untuk keabadian menurut Pramodia Anantatore, Pramudia Anantatore. Seorang apa dia? Sastrawan Indonesia. Sastrawan Indonesia. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Menurut Juan Didion, yang menyebabkan kalimat pertama begitu sulit adalah karena Anda terpaku padanya. Semua yang lain akan mengalir dari kalimat. Menurut Wayan Sudirta, kalau bisa bercerita, maka tidak ada alasan kisah tidak bisa ditulis. Menurut Hernawo, penulis yang baik karena ia menjadi pembaca yang baik. Menurut Joan Didion, yang menyebabkan kalimat pertama begitu sulit adalah karena Anda terpaku padanya. Semua yang lain akan mengalir dari kalimat itu. Ya, di situ yang dibacakan oleh teman kalian tadi ada beberapa pendapat-pendapat mengenai menulis. Jadi intinya di situ adalah mulailah untuk menulis. Jangan terpaku pada kalimat pertama yang mempersulit kalian untuk menulis. Nantinya akan mengalir. Intinya dimulai saja dulu. Begitu ya. Kemudian ada lagi. Ya. Belajar menulis yang paling cepat adalah dengan metode copy the master, yakni dengan cara meniru gaya dan teknik penulisan sang master. Menurut siapa? Ismail Meraji. Ada di belakang. Ismail Marasimin, penulis buku menulis secara teknik. Ismail Maharini, seorang penulis buku, juga mengatakan bahwa menulis adalah metodenya bisa menggunakan metode copy the master, ya, meniru gaya sang master. Ada lagi? Ya, lagi. Menurut Napoleon Bonaparte, aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena daripada prajurit yang bersenjata lengkap. Dia adalah seorang kaisar Perancis. Ya. Napoleon Bonaparte, seorang kaisar Prancis, dia lebih takut dengan orang yang memegang Pena. Pena itu berbahaya daripada Senjata lengkap. orang yang bersenjata lengkap. Kenapa? Pasti ada alasannya tersendiri. Begitu pentingnya menulis ya. Kemudian, ya, oke. Menurut Kunto Wijoyo, syarat untuk menjadi penulis ada 3, yaitu menulis, budayawan, dan dari sastrawan Indonesia. Ya, seorang budayawan dan sastrawan Indonesia menyatakan bahwa syarat menjadi penulis adalah dia harus menulis. Menulis. Penting ya. Nanti tidak menulis itu. Iya, penting. Itu saja menurut beberapa tokoh terkenal mereka mengatakan bahwa menulis itu penting ya. Kemudian Ibu ingin tahu, itu kan dari beberapa tokoh sudah kalian dengarkan bersama. Ibu ingin tahu kalian menurut pendapat kalian menulis itu sulit atau bagaimana? Alasannya seperti apa? Siapa yang ingin? Ya.
itu tidak sulit karena seorang pelajar tidak harus malas dalam menulis. Iya, betul. Jangan niatnya kan. Kalau malas ya tidak bisa menjadi seorang penulis ya, tidak bisa menulis. Bahkan bukan hanya menulis ya, apapun itu ketika tidak didahului oleh niat tidak akan terlaksana apa yang kita inginkan. Ada lagi? Ya Pak? Ya, silakan. Saya melihat. Betul sekali. Irma Safitri menulis adalah menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisan apa yang kita ucapkan itu bisa juga dituangkan dalam bentuk tulisan seperti yang disampaikan ya. Jadi kalau kalian bisa berbicara, tidak ada alasan itu tidak bisa menuliskan. Jadi bagaimana menulis itu sulit atau mudah? Mudah. Yang penting ada niat aja ya. Itu yang pertama. Nah, apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar Membuat teks eksplanasi, Bu. ya, karena sebelumnya kita sudah menganalisis struktur ya, sekarang kita ingin menulis teks eksplanasi. Ada kaitannya dengan menulis? Ada, Bu. Ya, kalian harus bisa menulis. Bisa apa? Teks eksplanasi. Paham ya? Ibu. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin kalian bercerita dulu. Kalian pasti pernah mengamati kan? Ya, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Mengamati apa? Peristiwa? Virus corona. Ya, virus corona boleh. Apalagi? Banjir. Banjir. Pernah kalian amati secara langsung atau mengamati tontonan tayangan yang ada di televisi? Iya, nonton. Bisa juga secara langsung. Buktinya kemarin sekolah kita ini banjir di lapangan. Ya. Kemudian, siapa yang ingin bercerita? Saya, Bu. Ya, Nina, silakan. Apa yang diceritakan Nina? Sampaikan ke teman. Baiklah, teman-teman. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Nanti Ibu tanyakan. Baiklah, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan tentang virus corona yang sedang melanda dunia kita saat ini. Sama tadi yang disampaikan ke teman ya. Coronavirus atau disebut juga virus corona merupakan keluarga besar virus. Virus juga ada keluarganya, ya. Corona ini termasuk keluarga besar virus. Ya, silakan lanjutkan. Nah, virus ini awalnya menular dari hewan ke manusia. Diketahui juga bahwa infeksi virus ini bisa menular dari manusia ke manusia. Jadi penyebab tertularnya virus tersebut ini ialah melalui percikan liur penghidap seperti batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan terjadinya gejala virus tersebut. Nah, apakah kalian pernah melihat gejala virus pada penghidap? Nah, Seperti apa gejalanya? Bersin, batuk, sesak napas, demam, Lagi? hilangnya deria rasa dan Indra. cium atau bau, merasa tidak enak badan. Ada lagi? Nah, teman-teman, jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri kita. Satu-satunya tindakan untuk mencegah infeksi virus tersebut yaitu melalui vaksinasi. Ada juga cara untuk mengurangi risiko penularan virus tersebut, seperti sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air. Hindari menyentuh wajah, hidung, mata ketika pada saat tangan kotor atau belum dicuci. Mengenakan masker dan segeralah berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami penularan virus tersebut. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kita sentiasalah menjaga kebersihan diri kita. Itu demi diri kita dan juga orang yang berada di sekeliling kita.
saat ini kan seperti itu. Virus corona melanda Indonesia bahkan negara-negara yang lain, sehingga banyak sekali dampak-dampaknya, ya. Topik yang disampaikan oleh Nina tadi tentang apa? Virus corona. Kemudian, apakah ada subtopiknya? Ada. Apa saja subtopiknya? Apa itu corona? Apa itu corona? Penyebab. Terjadinya corona. Penyebab. Apa itu corona? Ya. Kemudian penyebabnya apa? Yang ketiga, proses penularannya maksudnya ya. Penularannya seperti apa? Kemudian dampaknya seperti apa? Ya, bagus. Ada lagi? Poin-poin pentingnya? Ya. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian tadi memuat hal ini, ya. Subtopiknya ada. Kenapa Nina bisa mengembangkan ceritanya? Karena adanya kerangka. Kerangka itu berupa subtopik. Adanya kerangka ini sehingga Nina dapat mengembangkan ceritanya. Apakah cerita Nina tadi sudah bisa dikatakan teks eksplanasi? Belum, ya. Karena teks eksplanasi itu masih ada yang ingat tidak? Strukturnya seperti itu. Apa saja strukturnya? Pernyataan umum, deretan penjelasan, dan ulasan. Sekarang mau tanya, isi dari pernyataan umum. Siapa yang tahu? Ya, yang di belakang. Pernyataan umum berisi apa? Iya, betul sekali. Betul ya. Definisi apa? Pernyataan umum berisi pengenalan fenomena, bisa juga berisi definisi, kemudian latar belakang. Ada lagi? Untuk deretan penjelasan, isinya apa? Ya. Deretan penjelasan isinya tentang penjelasan secara rinci mengenai mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena. Betul, benar. Penjelasan dengan serinci-rincinya mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Ya. Kemudian penjelasan isinya apa? Ya. Ulasan berupa kesimpulan atau komentar tentang kejadian yang dipaparkan. Betul sekali, benar. Jadi alhamdulillah semuanya mengingat ya materi kita sebelumnya. Nah, yang materi kita sebelumnya ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Kalian akan menulis teks eksplanasi. Nah, contoh yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi adalah ceritanya Nina tadi tentang virus corona. Jadi ini belum menjadi sebuah teks eksplanasi. Ketika kalian olah dengan langkah-langkah yang tepat, barulah menjadi sebuah teks Eksplanasi. Pertama, langkahnya tadi kalian harus tentukan dulu topiknya. Nina kan sudah menceritakan tadi tentang virus corona. Topiknya kan sudah tahu ya? Sudah kan? Kemudian, ini langkah untuk menjadikan kerangka ini menjadi sebuah teks eksplanasi ya. Mohon diperhatikan karena ini ada kaitannya nanti dengan diskusi kelompok kalian. Kemudian, apa itu corona? Ini letaknya di mana? Di pernyataan umum, deretan penjelasan, atau ulasan? Pernyataan umum. Iya, ini boleh masuk di pernyataan umum. Ini boleh kalian kemas dengan bagus, ya. Kalian boleh tambahkan di situ definisi yang lebih lengkap lagi. Apa itu corona, ya? Definisinya boleh mencari di internet atau di sumber-sumber yang terpercaya, ya. Kemudian penyebab. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Penyebabnya apa tadi, Nina? Awalnya dari hewan. Kemudian
kalian dapatkan. Ya. Kalau ini tadi berdasarkan informasi yang didapatkan dari Nina, ini hasil pengamatan. Nina memperoleh informasi ini dari mana? Dari sumber TV dan internet. Internet, televisi, ya. Kemudian kan sekarang di lingkungan kita terjadi. Jadi kita tahu karena kita melihat, mendengar atau merasakan. Maka mungkin ada yang pernah kena virus corona. Ada? Nggak pernah, Bu. Ya mudah-mudahan tidak, ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau sudah ditakdirkan ya, boleh buat ya. Ya Bu. Kita hanya bisa berusaha. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan bagikan RKPD. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Nanti ada tayangan ya, ada video yang akan Ibu putarkan untuk kalian diskusikan. Masih semangat? Masih, Ayo, Bu. tolong semangat. Ya. Nah, anak-anak sebelum mengamati tayangan video ini, Ibu ingin kalian menyiapkan alat tulisnya, bukunya. Kalian catat ya, semampu kalian. Kalian catat kata kunci yang ada pada video tersebut ya. Setelah kalian catat, itu nanti yang akan kalian buatkan sebuah kerangka ya. Setelah jadi kerangkanya, baru kalian akan kembangkan kerangka tersebut dalam sebuah teks Eksplanasi. ya. Tolong dicatat bagian-bagian pentingnya dan diamati dengan saksama. Apa itu? Gesit. Ya. Banjir, oh banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban yang tinggi. Mengapa bisa terjadi? Banjir bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, curah hujan yang terlalu tinggi sementara daya tampung sungai yang tak seimbang. Selain itu, kawasan yang memiliki struktur tanah lebih rendah dari permukaan laut dapat meningkatkan potensi banjir, dan juga sedimentasi erosi di sungai menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis. Nah, selain faktor alam, terdapat perilaku manusia pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, karena kurangnya ruang terbuka untuk kawasan resapan air dan penampungan air. Yang kedua, adanya perubahan tata guna lahan di daerah hulu yang membuat aliran sungai menjadi terhambat. Yang ketiga, adanya pembangunan kota yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Dan yang terakhir, faktanya masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke saluran air dan sungai. Hal itu menjadi faktor utama penyebab banjir. Itu dia tadi beberapa faktor penyebab terjadinya banjir. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, sudah. Sudah dicatat bagian pentingnya? Jadi bagian pentingnya saja ya. Subtopiknya silakan ditulis, kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi berdasarkan struktur ya. Struktur teks eksplanasi yang sudah kalian sebutkan tadi. Silakan kerjakan.
dijelaskan pernyataan umumnya, pengertian Banjir. banjir mana? Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Ya ditulis. Jadi dimulai dari definisi ya, boleh. Oke, sudah? Manfaatkan HP-nya. Jadi tema topik boleh sama, tapi cara kalian mengolahnya sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi itu kan berbeda-beda, ya. Kalimat kalian pasti tidak sama persis, ya. Pasti berbeda-beda. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Ya, ditulis nak. Tulis kalau sudah dapat ya. Pernyataan umum. Ya, bagian awal pernyataan umum dulu. Silakan. Di bagian pernyataan umum tidak ada masalah. Halo. Tidak ada masalah. Ya, silakan dikerjakannya. Bagian pernyataan umumnya dulu. Ingat, selama proses ini berjalan, Ibu menilai ya. Menilai kekompakan kalian, disiplin kalian, kerjasamanya dinilai. Sudah ada yang selesai pernyataan umum? Sementara ya. Ya. Sambil diingat-ingat ya, isinya pernyataan umum itu apa ya? Nah. Jadi jangan sampai salah kamar. Ya, di kelompok 1 sudah mulai menuliskan deretan penjelasan. Kelompok 2 jangan kalah. Dari mana? Ya, sudah deretan penjelasan juga. Kelompok 3? Sudah belasan? Oh iya ya. Deretan penjelasan. Ini? Ya, silakan. Ingat untuk deretan penjelasan dari kata kunci yang sudah kalian tulis tadi, ya, yang diperoleh dari hasil pengamatan video, itu kalian kembangkan ya. Jadi sebuah rangkaian kalimat deretan penjelasan. Sudah digunakan handphonenya? Kalau sudah digunakan simpannya, nanti ada yang main game. Anak-anak, jika sudah selesai nanti ya, silakan ditempelkan kelompok 1 di dinding lainnya. Ini kan kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 dengar. Nanti setelah selesai, itu di belakang yang KPD-nya ada betiknya ya. Tinggal dilepas, kemudian ditempelkan di sini ya. Kelompok 4 ini kan, ditempel di sini ya hasilnya. Diperkirakan ya supaya nanti bisa dibaca temannya. Cara menempelnya jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah. Nah, jadi sambil menunggu kelompok yang selesai, aku kasih kertas komentar ya. Nanti komentari pekerjaan temannya ya. KPD temannya berarti nanti kelompok ini kelompok 2 kan? Ya, Bu. Kelompok 2 nanti komentari
komentarnya nanti ditulis setelah kalian mengamati hasil kerja kelompok 4 ya. Ini sudah kelompok 4. Tulis ya nanti komentarnya apa, nanti jawaban dari komentar dari kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 1. Jangan ditulis dulu ya, karena belum mengamati hasil kerja teman-teman. Sudah semua? Kemudian sudah dapat ini kartu komentar? Ya, Bu. Sekarang sebelum kalian berkomentar tentu membaca dulu dong, ya. Sekarang kelompok 1 silakan ke sana untuk membaca hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2 juga demikian. Dan begitu juga selanjutnya. Silakan. Ya, jadi di kartu komentar itu kalian tulis dulu komentar kalian terhadap hasil kerja kelompok yang lain yang dikomentari, ya. Pertanyaan umum banjir adalah bencana alam yang terjadi dari berbagai faktor adalah kali dan air yang terhambat Baca dulu, yang meluap dibaca dulu ya, dibaca, dipahami. air yang terjadi dalam Sudah dibaca? Silakan duduk, kemudian tulis komentarnya. Yang sudah baca silakan duduk dan tulis komentar kalian. Menurut kalian tadi setelah kalian membaca hasil kerja dari kelompok teman kalian, bagaimana komentar kalian terhadap hasil karya kalian? Ya, silakan tulis di kartu komentar. Setelah selesai komentarnya nanti ditukar ya. Kelompok 1 dengan kelompok 2, 3 dengan 4. Tukar. Sudah dijawab? Ya, sekarang kembalikan dengan teman fraksi. Ya, kasih kembali. Sudah dijawab ini? Sudah? Ya. Kelompok 1. Sudah selesai? Coba dari kartu komentar kelompok 1. Ya, coba dibacakan kelompok 1. Menurut pendapat kami tentang kelompok 2 banjir tentang eksplanasi kelompok 2. Banjir juga bisa menyebabkan kerusakan dan lahan-lahan pertanian. Ya, kelompok 2 tadi mengomentari tentang apa di kelompok 1? Coba dibacakan komentarnya. Pekerjaan kelompok 2 sudah bagus karena Kelompok pernyataan 1. Iya, kelompok 1 Ya, sudah dan bagus karena pernyataan umum menjelaskan secara singkat dan memiliki definisi umum. ya, kelompok 2 jawabannya apa? Pendapat kalian sangat bagus, namun kami hanya mengambil beberapa penyebab yang singkat dan jelas. Nah, mereka tidak mengambil semuanya, hanya mengambil beberapa penyebab yang singkat dan jelas. Kemudian, komentar kelompok 1 ke kelompok 2 apa? Menurut pendapat kami, kelompok 1 banjir juga bisa menyebabkan kerusakan dan lahan pertanian. Ya, kelompok 2 jawabannya apa? Jawaban
padat dan mudah dipahami. Ya, menurut kelompok 3, pekerjaan dari kelompok sudah bagus karena mudah dipahami dan sudah lengkap menurut kelompok 3. Kemudian, jawaban kelompok 3 apa? Jawab dulu. Terima kasih sudah mengetahui hasil kerja kami. Iya, terima kasih sudah mengetahui. Kemudian, kelompok 4 dan kelompok 3.